Shalom, selamat pagi. Saya ingin sharing pada saat pagi ini tentang bahayanya suka membandingkan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Hawa membandingkan jika menjadi sama seperti Allah. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, bangsa Israel waktu itu membandingkan dengan bangsa-bangsa lain bahwa bangsa lain memiliki raja sedangkan mereka tidak memiliki raja. Padahal secara teokrasi mereka memiliki raja, yaitu Allah sendiri. 1 Samuel 8 ayat 7 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jelas sekali Allah merasa dilecehkan, ditinggalkan, dan tidak dianggap sebagai raja yang maha tinggi. Oleh sebab itu bangsa Israel setelah itu jatuh dalam berbagai masalah bangsa politik, kepemimpinannya berganti-ganti, rakyat yang tertindas, dan itulah upah daripada menolak Tuhan Allah sebagai raja atas mereka. Yang ketiga, bangsa Israel ingin kembali ke tanah Mesir karena membandingkan bahwa selama di padang gurun mereka tidak sesenang ketika di Mesir. Padahal Mesir itu adalah mereka dijajah dan kemudian mereka bebas melewati padang gurun untuk menuju Kanaan. Cuma hanya menunggu waktu sampai ke Kanaan, tetapi mereka tetap tidak menyukai itu. Bilangan 11 ayat 4-6 mengatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ketika membandingkan masa lalu, karena kita lihat bahwa masa lalu kadang-kadang menjadi lebih indah sepertinya, padahal mereka tersiksa di Mesir, tetapi dalam keadaan mereka bosan, kadang pengen lagi kepada pengalaman yang lalu. Nah, ini menjerat mereka sehingga mereka ngomel dan marah kepada Tuhan dan para utusan Tuhan sendiri. Nah, cintailah keluarga, cintailah mereka, anak-anak dan juga istri, suami. Jangan pernah membandingkan dengan keluarga lain. Cintailah komunitas rohanimu, gerejamu, jangan membandingkan yang lain, karena membandingkan bisa salah dan bisa berakibat dosa secara kelompok maupun secara pribadi di hadapan Tuhan. Yakobus 1:8 menasihatkan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita lihat apapun, siapapun situasinya, kalau orang sudah membandingkan, nanti akan hati bercabang, mendua hati. Kenapa kita tetap mencintai keluarga kita? Karena kita tidak membandingkan dengan cara yang negatif. Membandingkan untuk bertambah maju, oke. Tetapi kalau membandingkan supaya iri hati, itu akan menjadikan kecemaran hidup dan kemudian bisa berdosa di hadapan Tuhan. Pesan saya, jangan suka membandingkan. Cintai apa yang ada, bersyukur dengan yang ada, dan kita akan tetap ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, shalom.